Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Yazid YouTube channel, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bagi para pemirsa pencinta Allah dan pencinta Rasulullah diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Kesempatan yang indah janganlah disia-siakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berkali-kali kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Tapi jika kita menggunakan nikmat Allah bukan untuk beribadah kepada Allah, itulah yang namanya jalan kesesatan. Jika hari ini kita mendengar orang yang meninggal, mungkin besok kita didengarkan nama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Yazid pada hari Jumat, tepat pas sedang sholat Jumat. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Yang jelas kita minta kepada Allah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Mati kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, saya berada di depan rumah Totok Punggung. Di depan rumah Totok Punggung disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Semoga saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang baru meninggal dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kematiannya adalah mati yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda dan saya yang sudah berada di ujung umur kehidupan kita, di mana umur kita sudah 50 tahun ke atas, hendaklah kita memperbanyak persiapan untuk masa depan, kehidupan setelah mati. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah amal soleh yang akan menghantarkan kita ke dalam kehidupan yang abadi, yang membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, hidup di dunia ini hanyalah singkat dan sebentar. Tapi kita berjuang keras mati-matian membela kehidupan dunia. Sedangkan hidup di akhirat adalah kekal dan abadi. Kenapa kita tidak memperjuangkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi tersebut? Mari kita sama-sama hidup di dunia ini, berjuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat tauhid, semata-mata dengan tujuan agar kita bahagia di akhirat kelak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih tujuan hidup kita? Siapa teman hidup kita? Apa alat hidup kita? Dan kemana kita akhirnya setelah hidup ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku, kata Allah. Inilah tujuan hidup, tujuan dihidupkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Di dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inilah tujuan hidup kita, yaitu terdapat dalam surat Al-Adiyat, surat 56 ayat 53, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka kita harus tahu apa kendaraan hidup kita. Untuk sampai kepada sebuah tujuan, kita perlu kendaraan. Kita
perlu alat kehidupan ini. Apa kendaraan hidup? Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Alat hidup adalah iman dan ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi kalau kita ingin sampai pada tujuan negeri akhirat maupun negeri dunia yang kita sedang jalani ini, harus mempunyai alat kehidupan, yaitu berupa iman dan ilmu. Orang yang beriman tidak punya ilmu, ibaratkan orang buta. Orang yang berilmu tidak punya iman, ibaratkan orang pincang. Jadi iman dan ilmu ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia dilahirkan di muka bumi ini, tidak ada yang langsung menjadi profesor ataupun doktor. Tapi melalui proses pembelajaran yang panjang, sehingga dia mampu mengarungi kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, keimanan dan keilmuan itu harus terus dibina agar terus berkembang di dalam diri kita. Para sarjana yang tidak mau merawat keilmuannya, maka akan terjadi pembusukan ilmu dan akhirnya terjadi pembusukan amal. Oleh karena itu, Anda jangan bangga menjadi sarjana kalau Anda sudah berhenti membaca, berhenti menuntut ilmu, berhenti mempelajari ilmu pengetahuan, berhenti berkreativitas. Itu menunjukkan bahwa akan terjadi kematian ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna allaha la yaqbidul ilma intija'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja. Tapi Allah akan mencabut ilmu intija'an bil ulama. Dengan mencabutnya, mematikannya, mewafatkannya para ulama. Para ustadz, para kiai, para ajengan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan diangkat orang yang bodoh menjadi pemimpin. Dan orang yang bodoh tersebut akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan umatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka demikian itulah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa berada dalam bingkai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula keimanan. Iman yang kita miliki tidak ada jaminan akan tetap melekat di dalam tubuh kita, kecuali kita betul-betul merawatnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keimanan itu tetap berdiam diri, agar tetap menetap dengan kuat di dalam diri kita.
Sehingga Rasulullah mengajarkan, Allahumma syabitni bil iman. Ya Allah, teguhkanlah kami, hati kami dengan iman. Allahumma sabitna bil iman. Allahumma sabitna bil Islam. Allahumma sabitna bi kalimat tauhid. Bi qaulin sabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah alat untuk mencapai tujuan hidup, yaitu ilmu dan iman. Alat yang lain adalah harta dan tenaga. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian mencapai cita-cita kehidupan akhirat dan kehidupan dunia dengan amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Jadi alat hidup yang pertama adalah ilmu, kedua iman, yang ketiga harta, yang keempat adalah jiwa kita, tenaga kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang mukmin yang kuat daripada orang-orang mukmin yang lemah. Kekuatan yang dimiliki oleh orang mukmin itulah menjadi penghantar orang mukmin tersebut menuju tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah semata. Tapi jika kita lemah, maka keimanan kita pun akan melemah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni dha'ifun. Ya Allah, aku ini lemah. Faqawini, maka kuatkanlah kami. Fa inni dalilun, aku ini hina. Fa'ajni, maka muliakanlah kami. Fa inni fakirun, dan aku ini miskin. Wa aghnini, maka jadikanlah kami hamba yang kaya. Doa kita kepada Allah mengenai kekurangan-kekurangan diri kita, ketidaksempurnaannya kita berdoa kepada Allah agar kita mampu menjalani kehidupan ini menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat hidup adalah iman, ilmu, amal, ya. Iman, ilmu, amal, keikhlasan, yaitu keimanan dan keilmuan. Kemudian harta dan jiwa. Harta disimbolkan dengan amal, jiwa disimbolkan dengan keikhlasan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam hidup kita butuh teman hidup. Siapakah teman hidup kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassamuka ala wajhi akhuka sadaqah." Tersenyum kamu dengan wajah yang baik terhadap saudaramu, temanmu, itu adalah sedekah. Ini. Teman kita adalah orang-orang yang soleh,
kaum muslimin muslimat, wabil khusus keluarga kita. Jadikan keluarga kita adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, sehingga akan menjadi teman dan keluarga di dunia maupun di akhirat. Ketika hari kiamat datang kelak, maka seorang akan lari dari saudaranya. Seorang ayah akan lari dari anaknya, seorang anak akan lari dari ayahnya. Yauma yafirul mar'i min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu mereka lari min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari bapaknya. Bagaimana cara kita mengikat keluarga kita supaya tidak lari? Adalah dengan amal soleh, dengan kebaikan kita, mendidik, mentarbiah diri kita, dan mendidik, mentarbiah keluarga kita untuk menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seorang pemimpin keluarga. Dan anggotanya tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya kita menjaga dari hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah. Jangan kita lakukan. Dan menjaga hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita lakukan secara terus-menerus. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mencintainya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang terakhir, La ilaha illallah. Itulah yang kita harapkan. Cita-cita hidup, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak akan bisa syahid kalau dia tidak bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika bersyahadat, dia istiqomah dengan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia perjuangkan kalimat itu, dia hidup di bawah naungan kalimat itu, maka dia insya Allah akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak pernah memperjuangkan kalimat itu, maka bagaimana mungkin dia akan menemui Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan menuju kehidupan yang abadi tidaklah mudah. Tidaklah gampang. Butuh kekuatan jiwa, kekuatan harta, kekuatan ilmu, dan kekuatan jasad kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Betapa hati kita ingin berlama-lama berbincang-bincang dengan antum semuanya, Anda semuanya, pemirsa. Namun waktu jualah yang membatasi kita. Sedang aktivitas
yang lain sudah menunggu kita. Teruslah beramal. Niscaya orang-orang yang beriman dan Rasul akan menjadi saksi perbuatan kalian. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.